Oke, sip. Oke, selamat datang semuanya. Kembali lagi ke Bootcamp Kedokteran Katamis di Batch 2 di tingkat menengah. Dan di sini udah pada ngumpul ya. Ada Abdehi, ada Karim, ada Rofik, Farhan, Jeffrey, dan Benhat. Kebetulan Arif kita masih sambil tungguin aja gitu. Karena kita kebetulan ini orangnya sama semua dan nggak ada yang nambah ya gitu. Jadi harusnya harapannya sih masih ingat semua ya, nggak ada yang lupa gitu ya. Apalagi tim member yang sebelumnya ngerjain company profile bareng gitu ya. Ini cek-cek lagi ya, masih ingat nggak atau tiba lupa ingatan? Itu gimana? Mungkin kita awali dulu dari itu, tanya kabar-kabar dulu sama kemarin ngapain aja jadinya pas waktu liburan. Terus udah sempat coding lagi nggak? Terus sempat review kode-kode yang sebelumnya nggak gitu? Karena apapun yang sudah dipelajari kemarin waktu di tingkat dasar itu udah pasti nyambung ke tingkat menengah gitu. Oke, satu-satu aja paling. Ini update udah ada belum? Atau belum lagi? Nunggu 10 menit tadi katanya. Oke, siapa mau duluan atau langsung ditunjuk? Ya, kalau kabar sih untuk sekarang baik-baik aja ya. Sih kadang-kadang suka ada gangguan-gangguan dikit lah. Gangguan gaib atau gimana? Kadang-kadang ya suka ada sakit-sakitnya lah dikit-dikit. Karena cuaca juga kurang bagus sekarang. Terus kalau untuk kegiatannya untuk ini paling ngubah dikit-dikit desain di Figma buat ininya yang personal website belum fix kan, lagi diubah-ubah lagi dikit-dikit. Paling itu sih kalau sekarang, sama mau nambah referensi lagi. Oh ya, oke. Ya, mungkin selamat tahun baru semua ya. Iya, selamat tahun baru. Sampai lupa ya, kita udah tahun baru 7 hari. Ya, itu 7 hari. Sayangnya saya tahun baruan di kamar karena hampir 2 minggu saya isolasi kena COVID, Mas. Jadi ya, di rumah saya tahun barunya, tidur. Ya, saya juga gitu. Ya. Untuk codingannya kemarin agak vakum bentar ya. Saya ngurusi final exam ini kan. Kemarin terakhir kayaknya saya coba belajar JavaScript itu sampai belajar DOM manipulation atau apa itu. Ya sampai situ sih. Kalau HTML CSS masih belum dipegang lagi sih. Kalau saya kan gara-gara kemarin libur, jadi ya emang ambil cuti, jadi ya pas pulang yang nggak sentuh sih sama sekali. Kalau dilihat di GitHub-nya juga GitHub-nya nol, nggak ada commit sama sekali, nggak ada commit dan push. Terus ya gara-gara pulang itu jadi ya nggak ngapain lah. Tapi karena di YouTube banyak kayak bahan CSS HTML gitu, ada YouTuber yang jelasin, jadi ya buka YouTube lah, kayak nge-bookmark beberapa trik-trik yang bisa dikerjain nanti. Sebelumnya sih pas liburan kemarin itu banyak bikin skripsi, jadi buat ngoding FA itu kayak belum tak lanjutin lagi. Skripsinya itu secara lebih jelasnya apa itu? Kalau Jeffrey kan tadi katanya tugas akhir bukan tugas akhir, final exam ya bilangnya. Final exam bikin drone gitu. Bikin ini sistem informasi perpustakaan. Terus sudah selesai jadi? Udah. Pakai apa tag-tagnya? Pakai PHP native sama Bootstrap. Database-nya? Pakai MySQL. Oke. Terus itu kerja sendiri apa berkelompok gitu? Kabarnya ya baik-baik aja sih Mas, cuman sebetulnya nggak ada yang beda sih dari tahun lalu ya, karena masih awal bulan juga.
Cuman lagi yang ngebedarin yang portofolio itu aja sih Mas. Oke. Portofolio yang pribadi maksudnya. Iya, yang website. Oke, berarti udah masih coding lah ya gitu ya. Iya, gitu Iya. Mas. Ya, soalnya kalau tadi Rofik tadi betulin desainnya doang kan ya, nggak sampai coding ya, desain di Figma aja gitu. Kalau Arif udah jago Figma-nya, jadi udah langsung codingnya aja gitu. Alhamdulillah. Jago juga loh. Oke. Kalau saya sih kemarin bulan masih fokus nyusun proposal skripsi ya, baru mau mulai gitu. Dibanding kawan-kawan yang lain kayak Bang JP sama Bang Karan udah mulai buat luaran gitu. Kalau saya masih baru mau mulai gitu. Jadi itu sih bulan 12 kemarin fokusnya. Sekarang juga masih lanjut gitu. Ringan. Terus itu udah sampai mana? Maksudnya pun baru mulai, dosen udah dapat gitu, dosen membimbing, terus apa namanya pendahuluan? Iya masih bab 1. Masih pendahuluan. Iya. Oke. Tapi belum ditentuin apapun, apa yang mau dikerjain atau apa gitu? Udah tahu topiknya apa gitu. Topiknya itu kalau saya disuruh buat mendeteksi kesopanan berdasarkan ekspresi wajah pakai CNN gitu. Jadi lebih ke deep learning. Kalau sekarang ekspresinya Karim sedang sopan apa tidak? Belum tahu. Mesti belajar psikologi lagi tuh mah. Ya, baik Kak. Untuk yang liburan panjang kemarin dari Desember sampai Januari itu kan saya praktikum offline ya, kuliah offline di site kampus. Jadi kerjain lab sama selesain proposal skripsi karena mau naik ujian proposal bulan 2 kayaknya, kalau nggak salah. Kan saya lanjut 4 kemarin ya. Habis itu sempat review ini juga yang kode-kode CSS kemarin yang sempat dikerjain yang dari Farkem dengan website portofolio. Dan rencana juga saya ingin ubah secara total website portofolio saya jadi ngoding ulang kayaknya. Tapi mungkin lebih cepat daripada yang sebelumnya. Karena kan sebelumnya agak-agak lama, jadi saya yakin kalau saya ubah secara keseluruhan mungkin akan lebih cepat. Kemudian juga sudah cek-cek baca-baca juga materi JavaScript dasar dari Udemy, course-nya Programmer Zaman Now, Kang Eko. Itu kan saya sudah selesaiin, tamatin 8 jam belajar JavaScript dasar ya. Tapi kayaknya masih mau direview ulang lagi. Nah itu. Cuma itu aja kayaknya Kak. Kalau pakai if sama switch kapan lagi ya? Apa? Pertanyaannya kapan lagi atau apa? Pakai if sama switch itu kapan itu maksudnya? Oh ya, kalau misal 100% saya setiap hari sebenarnya pakai 99% kasus saya pakai terus. Kayak tadi kondisi jika jika salah gitu ya, kayak misalnya ini ya, perbandingan gitu ya. Kalau pakai switch case itu jujur jarang banget gitu ya. Kalian kasus-kasus tertentu aja. Kalau misalnya kalian masih bisa nulisnya if else, mendingan if else sih sebenarnya saya rekomendasiin dibanding pakai switch case yang di sini mana sih. Nah ini ya. Oke. Jadi kapan itu sebenarnya selera ujung-ujungnya. 99% saya selalu pakai if else. Switch case itu 1% atau bahkan lebih kurang dari 1% lah. Mungkin kayak 0,001% gitu ya. Jarang banget ini saya pakai. Tapi kenapa kita harus tahu dan kita pakai ya? Mungkin kalau ternyata waktu kerja ternyata temannya udah pakai ini, terus kalau kita ganti nggak ada waktu gitu kan. Terus switch case-nya panjang. Atau lebih tepat lagi nih, gini. Kalau ternyata case-nya ada 50, itu banyak banget. Tapi mungkin ya, soalnya saya paling banyak tuh kondisinya tuh paling perbandingannya ada 5 sampai 10 deh, tapi nggak sampai selebay 50. Cuman kita bisa simpulkan gini, kalau switch case itu, kalau ternyata kondisinya LCF-nya itu terlalu banyak atau misalnya udah kayak susah dibaca
atau misalnya udah lebih dari 5 sampai 10 item gitu. 10 kondisi gitu. Oke. Kalau walaupun emang terserah ujung selera, soalnya kalau misalnya sesuatu yang selera emang benar-benar kayak kapan dipakainya, benar-benar selera banget sih. Tapi kalau saya pribadi kasih selera rekomendasi, switch case itu jika kalau ada banyak banget. Mungkin kalau saya tunjukin kode aslinya, saya ada switch case di dunia nyata yang udah kompleks banget. Saya nyarinya gimana ya? Saya cari komponen, saya cari icon. Enggak juga, ding. Iya juga sedikit. Tapi agak lebih canggih soalnya. Ini saya coba ada switch case, tapi switch case-nya nggak lazim gitu bentuknya. Jadi bikin objek, karena ada banyak banget yang dicek, ini lebih tepat untuk pakai switch case dibanding pakai if else sebenarnya. Gitu. Kondisinya ada banyak. Gitu. Pokoknya kalau udah banyak banget lah yang harus dicek. Oke. Kira-kira udah kebayang belum? Pokoknya kalau ada banyak, itu selera. Soalnya bisa jadi ada banyak terus pakai if else, misalnya ada 10 kondisi, 50 kondisi pakai if else juga nggak masalah juga. Gitu. Terus kalau misalnya suka baca switch case, karena jujur kadang saya nggak suka baca switch case sih. Gitu paling. Gimana Bernard? Itu selera ya sebelumnya. Jadi harus dicobain dua-duanya. Tapi saya lebih rekomendasikan pakai if else selalu setiap saat dibanding switch case. Switch case itu kalau kepentok, karena kalau pakai if else ternyata ribet ya gitu. Oke, kalau dari Jeffrey untuk yang terkait ini apakah kira-kira udah oke, lancar, udah jelas, apa masih ada pertanyaan? Kalau ini sudah jelas sih. Mungkin kalau mau di-improve lagi, tambah API sih, pakai content base gitu. Ada penasaran nggak yang di bawah itu? Kenapa harus pakai key ya? Ada nggak sih cara yang lebih singkat gitu? Sempat kepikiran nggak? Submit ya? Iya, submit. Ya, Abdihi tadi langsung bilang submit. Iya, bisa pakai submit. Oke. Nah, jadinya nggak perlu manual gitu. Jadi tinggal diganti submit, selesai. Jadi udah langsung ini aja createless element gitu. Oh, jadi kalau submit ini diganti submit berarti press enter langsung masuk. Iya. Tapi ada syarat lagi. Itu inputnya harus di dalam form. Habis itu eventnya harus prevent default juga. Yang kayak kemarin sempat ditunjukin. Oh ya, ada kemarin di video ya. Nanti saya lihat lagi. Iya. Iya. Oke. Kemarin sibuk troubleshoot di require-nya not define gitu. Require define. Mau coba mungkin di share screen masih ada isunya nggak? Maksudnya itu udah solve atau belum sekarang? Masih. Lah, coba di kodenya di zoom in. Oh iya, itu bukan browser harusnya. Kita emang sempat bahas waktu kita bahas project Jeffrey bahwa kenapa Jeffrey pakai Browserify, karena ini require tidak bisa langsung jalan di sini sebenarnya. Require itu nggak bisa, emang nggak bisa. Jadi kenapa tadi saya pakai Node.js nggak pakai DOM dulu, dan kenapa kita mau bahas transpiler habis ini? Kenapa juga kemarin Jeffrey pakai Browserify? Jadi mungkin perkuat situasi ya, bahwa kalau kita pakai require, by default browser tidak punya require ini. Makanya kenapa Jeffrey waktu itu pakai Browserify, di-convert dulu. Jadi walaupun ini Axios browser, tidak begitu juga sebenarnya. Karena kalau kita pengen pakai require di browser, kita harus tambahin package baru buat menerjemahkan require ini. Jadi solusinya ini fokusnya untuk di Node.js dulu. Kita masih ketahan di sini sebenarnya. Makanya tadi saya langsung Node index kan, gitu. Gimana? Kira-kira dapat? Maksudnya kita emang masih mentok karena kita emang belum bahas soal transpiler di sini. Tapi kita minimal udah tahu masalahnya ada di sini, gitu. Ya, jadi bukan berarti require-nya is not defined, memang pasti undefined karena require tidak ada di browser. Dan paling ini aja nih $, harusnya jadi rupiah kan. Ini mahal banget. Oh iya, $50. IDR. Lupa. Kayaknya bisa pakai international format deh. Nanti coba saya bisa kok kayaknya itu. Ya, kalau mau cepat cuma ganti doang, ya kan? Itu cuma 3 detik gitu kan? Ya, IDR. Kalau mau perfect berarti jadi RP, terus habis itu di sini ada titiknya juga ya. Soalnya IDR itu sebenarnya pemisahnya kan titik ya, untuk ribuan gitu. Nanti cek lagi aja, kan dulu sempat didemoin ya soal ini. Ya pokoknya cara cepat dulu aja, fix, push gitu ya. Habis itu baru cari yang agak lama pakai international object buat ganti ini gitu. Oke. Terus sebenarnya apa boleh buat ini udah terlanjur ya? Soalnya
kan jadi susah responsif. Kalau saran saya sih nggak dibatasin ini ya sih, udah biarin aja full gitu. By the way nggak perlu loading lagi di sini sebenarnya. Oh karena ini masih maksa pakai. Oh harusnya nggak gini kan? Udah tahu kan ya? Berarti bayangkan ini repot banget ya. Pakai loader bang ya? Iya harus pakai loader gitu. Ini udah langsung dihapus semua. Loader cuma 3 baris. Ini banyak banget kan? Gitu. Ya ini berarti ya tugasnya siapa ntar langsung diatur yang betulin halaman chicken gitu. Coba ya bang update aja lah. Karena maksudnya recommendation nggak ada. Berarti semua halaman, waduh capek banget kan? Iya. Bayangin capek. Udah dikasih cara yang mudah malah cara yang susah. Coba dulu ya satu kali tunjukin karena tadi udah coba tapi error. Sama bang kayak di home. Di home ada kok contohnya. Iya di home kan ada. Tadi kan saya coba ini ikutin di home. Coba nggak berhasil jadi pakai cara saya yang latihan kemarin kan. Oke. Nanti kita akan jadwalin lagi. Mungkin dalam waktu dekat bisa aja sebelumnya 1 minggu gitu ya. Karena sebelumnya weekend paling santai sih. Saya kan lagi ngerjain project macam-macam ya. Senin sampai Jumat full banget sebenarnya. Dari pagi sampai malam. Kalau Sabtu Minggu udah mas santai, terus kita juga biasanya nggak ada kegiatan kerjaan atau kuliahan, biasanya kan. Sama nanti biasanya ada acara komunitas. Emang online kebanyakan masih, tapi ntar mulai ada onsite gitu. Onsite-nya mungkin yang saya akan bilang mungkin masih di Jakarta, Bandung. Tapi sebenarnya setiap daerah udah lebih aktif sekarang. Di Medan ada, di Padang ada, di Palembang ada. Palembang kemarin banyak ngadain acara. Surabaya, Jogja juga banyak banget sebenarnya loh. Mungkin nanti akan diinfokan lah ya. Tapi emang karena saking banyaknya nanti sambil tanya aja gitu ya. Oke. Kayaknya di setiap kota udah ada gitu. Menurut saya yang belum ada cuma di Papua aja. Karena di Pontianak sama Balikpapan pun sebelumnya udah lumayan. Makassar juga banyak kok gitu. Oke ya. Jadi bisa saling up to date. Sip. Oke. Terima kasih semuanya. Kita sampai berjumpa lagi di sesi-sesi berikutnya. Sesi-sesi santai tapi bukan sesi-sesi wajib, tapi bagus lah kalau selalu diikutin ya. Oke, sampai jumpa semuanya. Terima kasih. Selamat berjumpa kembali dalam kesempatan berikutnya. Bukan sampai jumpa selamanya gitu ya. Oke, bye. Terima kasih semuanya. Yuk.